Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, buat malam hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B yang berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan adalah kualitas yang berharga di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan iman kita, ada banyak tantangan yang dapat menggoyahkan komitmen kita kepada Tuhan. Namun Alkitab berulang kali mengingatkan kita untuk tetap setia, karena kesetiaan adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayat renungan kita pada malam hari ini memberi pengharapan sekaligus panggilan, tetaplah setia hingga akhir, dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Kesetiaan bukan hanya tentang bertahan dalam keadaan baik, tetapi juga tetap berdiri teguh di tengah badai kehidupan. Mengapa kita harus tetap setia kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan setia kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita berada dalam masa-masa sulit. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Jika Tuhan selalu setia kepada kita, bukankah kita juga seharusnya membalas kasih setianya dengan hidup yang berkenan kepadanya? Yang kedua, kesetiaan adalah bukti iman yang teguh. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita percaya kepadanya, bahkan ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan kita. Kesetiaan adalah tindakan iman, sebuah pengakuan bahwa Tuhan tetap baik dan berdaulat atas hidup kita. Yang ketiga, ada upah bagi mereka yang setia. Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Ini bukan hanya tentang berkat di dunia ini, tetapi juga tentang pengharapan kekal di sorga bersama Tuhan. Kesetiaan kita adalah investasi untuk kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Yang keempat, kesetiaan memberi kesaksian bagi dunia. Di tengah dunia yang penuh dengan kompromi, hidup yang tetap setia kepada Tuhan adalah kesaksian yang kuat. Melalui kesetiaan kita,
orang lain dapat melihat terang Kristus dan dipimpin untuk mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap setia? Yang pertama, berdoa tanpa henti. Kesetiaan tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan sendiri. Kita perlu bergantung kepada Tuhan dalam doa, memohon kekuatan untuk bertahan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan kita dalam menjalani hidup. Ketika kita merenungkan dan mentaati firman Tuhan, kita akan dipenuhi hikmat untuk tetap setia. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong kita yang memberi kekuatan dan penghiburan untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang keempat, berkomunitas dengan orang percaya. Dukungan dari saudara-saudara seiman membantu kita tetap berjalan dalam iman, terutama di masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesetiaan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Meskipun ada tantangan dan rintangan di sepanjang jalan, Tuhan memampukan kita untuk tetap setia kepada-Nya. Ketika kita berdiri teguh dalam iman, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menerima janji kekal, yaitu mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu, meskipun dunia seringkali menarik kami menjauh dari hadirat-Mu. Berikan kami kekuatan untuk bertahan dalam iman, hikmat untuk memilih yang benar, dan keberanian untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.